Shalom, kembali kita akan mempelajari pelajaran sekolah Sabat di sepanjang minggu ini dengan judulnya yaitu Roh Kudus menguatkan kesaksian kita. Dan di ayat hafalan di dalam Kisah Para Rasul 4 ayat 31 firman Tuhan, dan ketika mereka sedang berdoa, goyanglah tempat mereka berkumpul itu, dan mereka semua penuh dengan Roh Kudus. Lalu mereka memberitakan firman Allah dengan berani. Saudaraku yang kasih, pada saat ini kita akan mempelajari pelajaran hari Selasa tanggal 28 Juli tahun 2020 dengan judul Roh Kudus dan Kesaksian. Saudaraku yang kekasih, di sepanjang kitab Kisah Para Rasul, seperti yang sudah disampaikan kemarin, bahwa buku kisah itu adalah kisah tentang Roh Kudus. Roh Kudus hadir dengan penuh kuasa. Dia melayani kepada orang-orang percaya ketika mereka bersaksi untuk Tuhan dalam berbagai cara. Saudaraku yang kekasih, bagaimana Roh Kudus melayani murid-murid yang bersaksi dalam setiap pengalaman, terutama di sepanjang perjalanan yang ditulis oleh Dr. Lukas di dalam Kisah Para Rasul. Di sana, di dalam Kisah Para Rasul 7 ayat 55, Kisah Para Rasul 8 ayat 29, Kisah Para Rasul 11 ayat 15, Kisah Para Rasul 15 ayat 28 dan 29, Kisah Para Rasul 16 ayat 6 sampai 10. Di sana menceritakan ada pribadi-pribadi yang dengan kesaksian mereka Roh Kudus bekerja kepada mereka. Yaitu yang pertama, secara pribadi seorang yang bernama Stefanus yang penuh dengan Roh Kudus. Pada saat dia mau dirajam, dilontari dengan batu sampai dia mati, maka kedamaian berada di dalam kehidupannya. Wajahnya memantulkan kedamaian Kristus karena dia dipenuhi dengan Roh Kudus. Yang selanjutnya, Filipus, pada saat dia di dalam satu perjalanan, Roh Kudus berbisik kepadanya supaya pergi kepada sida-sida yang adalah dari Ethiopia. Kemudian dia menyampaikan kebenaran kesaksian Yesus, dan akhirnya sida-sida itu menjadi percaya dan dia dibaptis, dan dia menjadi juru kabar Injil di Ethiopia atau di Afrika sana. Dan kemudian Roh Kudus dia menuntun Petrus pada saat terjadi pertentangan antara orang-orang Yahudi dan orang-orang non-Yahudi, maka Cornelius yang pada saat itu yang menjadi percaya, mereka juga menerima kuasa Roh Kudus. Jadi Roh Kudus dia bekerja secara pribadi dan dia bekerja juga sebagai gereja. Pada saat gereja pada saat itu berada dalam situasi yang hampir pecah sehubungan dengan masalah sunat, maka Roh Kudus menyertai orang-orang percaya yang mula-mula atau gereja yang percaya yang mula-mula, sehingga mereka menjadi satu kembali. Saudaraku yang kekasih, Roh Kudus ini sangat aktif di dalam perjanjian baru. Dia aktif juga dalam penginjilan di gereja pada saat ini. Dan dia rindu untuk memberi kuasa kepada kita, untuk menguatkan kita, untuk menghajar kita, membimbing kita, untuk menyatukan kita, dan dia mengutus kita kepada orang-orang yang rindu untuk mengenal akan kebenaran. Saudaraku yang kasih, banyak orang berpikir bagaimana supaya dicurahkan Roh Kudus itu dicurahkan. Di dalam Kisah pasal 5 ayat 32, Roh Kudus itu diberikan kepada orang-orang yang mentaati dia, mentaati firman Tuhan. Begitu banyak orang-orang sekarang yang merindukan kuasa Roh Kudus, tetapi tidak mentaati akan kebenaran firman Tuhan, sehingga
pengaruh kesaksian mereka tidak memberikan semangat baru atau tidak memberikan pendalaman secara khusus, secara orang Kristen mau menjadi serupa dengan Yesus Kristus. Saudaraku yang kasih, pada saat ini kembali kita sudah belajar tentang bagaimana hubungan Roh Kudus dengan kesaksian. Kita mungkin fasih untuk bicara tentang kebenaran. Kita mungkin fasih untuk menghafalkan tentang kebenaran. Tetapi tanpa kuasa Roh Kudus, maka kesaksian kita, kefasihan kita, kepintaran kita itu sama sekali tidak berguna. Oleh sebab itu, petang hari ini saya mengajak kita semua untuk berdoa supaya kita dipenuhi dengan Roh Kudus, teristimewa roh hujan air. Roh hujan air yang memberikan kuasa, roh hujan awal yang memberikan kuasa kepada murid-murid untuk bersaksi, itu dijanjikan Yesus kepada kita di dalam Yohanes 16 ayat 13. Dan apabila roh kebenaran itu datang, dia akan menuntun umat-umat Tuhan di zaman akhir ke dalam seluruh kebenaran. Dengan demikian kesaksian kita akan membawakan nama harum kepada Tuhan Yesus Kristus dan banyak jiwa akan dimenangkan. Pada waktu Tuhan datang pada kali yang kedua, kita akan diselamatkan. Tuhan kiranya memberkati.